setiap kita kan pasti ingin keluarganya tuh seperti ideal. Iya, benar. Harus begini ya. Lalu ketika aku melihat bahwa keluargaku tidak ideal, baik, ya lalu aku compare nih, wah beda. Itu yang membuat aku harus memacu bahwa saya harus memperbaiki. Bagaimana caranya agar orang lain tidak mengalami yang saya alami. Wow, itu yang membuat saya tuh akhirnya harus berpikir, aduh, aku nih, ya tadi kamu bilang kan udah disenggol. Aku nih keluarga broken gitu. Hey, tapi potensi kamu luar biasa. Keluarga broken tidak menutup setiap kesempatan kamu, tapi justru membuka jalan kamu untuk kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang lain akan menjadi hidup lebih baik. Itu dia. Jadinya ya udah lebih banyak dekat sama Tuhan dan juga lebih banyak dekat sama orang-orang yang memang nggak pakai topeng. Ya gitu, yang menerima kita apa adanya. Ngaruh ya? Ngaruh. Itu ngaruh. Karena gini, pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, sekarang gini, kalau kamu mau rajin, kalau kamu mau antusias dalam pekerjaan kamu, bergaul sama orang-orang yang selalu datang tepat waktu. Jangan bergaul sama orang-orang yang suka tidurnya malam. Jangan suka mereka itu begadang. Hancur lebur, jangan bisa bangun pagi. Tapi ketika engkau bergaul dengan orang-orang yang antusias, yang punya keinginan gue gak boleh terlambat, maka bergaul sama mereka, maka kamu akan jadi seperti itu. Gitu. Dan aku percaya ya bahwa lingkungan bahkan dengan siapa kita bergaul akan menentukan siapa kita. Benar sekali. Ini satu pembelajaran pribadi. Ini benar-benar seperti kuliah buat aku pribadi. Karena pertama gini, orang-orang berpikir broken home itu tidak bisa berkembang dengan bagus karena lingkungan mereka benar-benar keras, dikatakan keras. Walaupun lingkungan mereka bagus, kadang mereka tidak bisa melupakan masa lalu dalam pikiran mereka. Betul. Dengan siapa bergaul itu choice-nya di mana? Di tetangga, di keluarga? No, kita. Jadi, kalau misalnya mau hancur, aku bisa. Ya. Lo bisa hancur sebenarnya. Bisa dong. Tapi kenapa lo nggak mau hancurin diri lo? Iya, karena buat gue gini, gue harus berbeda, harus berubah. Dan orang lain bisa lihat ada luar biasa dalam hidup saya, sehingga orang-orang yang hidupnya mungkin ya sama dengan saya, itu bisa menjadi motivasi orang itu untuk tidak hancur. Apa alasan untuk jauh lebih baik? Ya saya bersyukur Tuhan kasih saya banyak kesempatan. Padahal saat itu momen keluarga lagi tidak ideal, ya kan? Iya, keluarga lagi tidak ideal, artinya pikiran berkecamuk, hati berkecamuk, jadi nggak sinkron nih antara otak dan pikiran, ya kan? Sampai menemukan jalan untuk ke arah lebih baik itu. Bagaimana prosesnya? Ya itu aku bilang. Ya kalau aku bilang gini, aku krisis yang namanya father generation. Generasi kebapaan itu hilang. Jadi sehebat atau seprestasi apapun aku tidak akan ada yang namanya respect. Ya pujian dari khususnya my father gitu ya. Dan itu akan berpengaruh. Nah tetapi di kalangan aku tumbuh, lingkungan yang aku pilih adalah orang yang satu dekat sama Tuhan, dan mereka adalah bapak-bapak rohani yang memberikan support dukungan. Ingat, Bapak di surga itu berbeda dengan Bapak di dunia. Gitu dia. Dan itu yang membuat aku antusias. Oh ya, oke, ya. Aku nggak dapat cinta kasihnya, tetapi aku bisa lihat pemeliharaannya. Gitu. Berarti saat itu bisa saja seorang uget terjerumus. Bisa dong, friend. Bisa banget. Apalagi satu lu tinggal di Jakarta ya. Masih marak-maraknya narkoba, berwala-wala, ya, bebas ya. Semuanya. Makanya gaya hidup bebas itu keputusan. Ya, keputusan ya. Berarti dulu di Jakarta belum sempat pernah coba narkoba berarti kan? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Thanks, itu sehatnya luar biasa ya? Iya. Alkohol dicekokin. Alkohol dicekokin. Dan sampai detik ini aku nggak bisa. Luar biasa. Ya, nggak bisa sama sekali. Luar biasa. Aku pernah bawain acara wedding, saking senengnya yang punya acara dan mempelainya, aku dicekokin. Kamu tahu kalau orang mabuk itu sebenarnya berapa kali cekokan, Pren? Ada 5 tergantung jenis minumannya. Tergantung jenis minuman. Betul. Aku baru 2 kali. Widih. Boleh ada tanya teman MC aku Magda Abu Bakar, tanya dia. Sampai dibilang uget kamu memet. Dan aku udah nggak bisa terkontrol. Jadi karena lost control. Ngomongnya kayaknya sih. Ini boleh susah, tapi nikmati. Gitu-gitu. Langsung keren gitu. Kayak gitu. Makanya sampai pulangin dari Ternate waktu itu di Narmada. Iya, Convention Hall. Enggak, Narmada. Sana, Narmada. Iya, Lombok Barat. Iya, yang di sebelah Pom Bensin. Benar. Gedung HK. Iya. Tak boleh naik motor, diantarin sama WO. Berbahaya ini. Aku nggak bisa. Cuma 2 kali tenggakan, Pren. Aku nggak bisa bayangin seorang uget
gimana maboknya? Itu dia. Tapi aku bersyukur. Ya kalau aku nggak bisa, ya aku nggak kasar gimana. Mohon maaf, besok saya harus kerja. Gitu. Jadi mereka pun dan lu tetap under control ya. Iya harus. Luar biasa. Kalau enggak, waduh, repot. Iya benar. Semua karena hidup aku itu udah kayak apa ya, kalau orang bilang tuh udah kayak robot lo ya, padahal memanage aja. Ya kalau besok mau lakukan apa malamnya let song betul. Tapi by the way begini Kak Uget, lu berapa saudara sebenarnya? Aku 5 saudara. 5 saudara. Iya. Berarti di Mataram tinggal sama adik-adik aku ada dengan aku 3. Duanya ada di. Oh, that's why Imaji people Kak Uget tuh susah banget kalau podcast malam. Iya, kan berarti harus izin dulu. Ya harus diatur dulu. Iya betul. Soalnya aku ditinggal gitu ya, alasannya luar biasa. Baru dijaga dan ini benar-benar banyak inspirasi yang saya dapatin ya, dan banyak pertanyaan dunia MC sekarang. MC ya. Ini bicara kita soal MC profesional. Anda MC profesional, sangat profesional. Masih belajar. Dimanapun kita baliho dulu semasa sebelum gempa, event-event besar itu rata-rata MC-nya Uget Wow. Dulu hampir aku berpikir Uget Wow ini MC Jakarta loh, demi Tuhan. Saking apa ya? Saking ininya loh, saking baliho di mana-mana ada gitu loh. Setiap event, Plaza Bangunan, lebih murah. Tapi ganti selisihnya. Itu siap loh kita bakal pindah ke sana. Ya. Pernah bawain event konser juga. Iya kan, jalan santai paling sering. Yang hadiah-hadiahan gitu. Betul. Ya. Kan? Yang berkaitan dengan mobil, rumah. Betul. Itu satu mobil, satu rumah. Langsung diberikan. Nah, pertanyaannya begini, selama banyak orang yang bertanya, ini Uget budget MC-nya berapa sih gitu loh. Mungkin orang penasaran gitu loh. Buat aku gini, bekerja dengan profesional, ya biarkan masyarakat yang menilai harga saya. Jadi klien silakan. Karena buat saya kalau sudah kerjanya dengan dedikasi, dengan loyalitas, itu ada harganya. Betul sekali. Karena buat saya nggak mau dibilang sebagai MC talk. Ya. Karena kenapa? Kalau MC talk cuman ngomong doang. Iya, tapi aku juga seorang eksekusi. Ya, di dalamnya membantu supaya bagus gimana. Ya, nge-range acaranya. Benar sekali. Ya, ngaturin semuanya sehingga setiap apa yang kita lakukan, ya klien yang memakai jasa kita tuh puas. Berarti worth it lah ya. Worth it ya. Berarti Anda langsung aja DM Uget Wow. Worth it, segala sesuatu bisa dibicarakan dari keluarga. Bisa dikompromi ya. Yes, ya. Tunggu bentar. Kalau bicara itu kan lu juga ngalamin kan? Worth it, tidak mengurangi performance, sangat worth it sekali. Uget kanan. Ya, ngiri. Oke, ada satu pengalaman yang bener-bener ini aku share sama Imaji people ya. Saat itu kan lu Kak pergi ke acara gue itu kan malam ya, acara kita malam kan, acara ke malam. Saat itu lu pakai mau cerita kayak gitu bener-bener. Saat itu seorang Uget dedikasiku bener-bener. Ya, biar dari cerita ya. Ini luar biasanya Uget ya. Saat itu tim WO bilang, aku kan lagi di hotel sama istri kan. Wedding acara ya. Wedding. Acara konsepnya kostum uniformnya betul. Acara puncak. Jadi wedding itu kan di mana orang rapi. Yes. Pakai jas, rapi lah ya. Iya kan? Jadi berhubung saat itu acara aku di pinggir pantai, ya kan? Itu suddenly kata tim WO itu leader IO-nya bilang, "Gila, Uget keren banget," katanya. "Kenapa, Mas?" Dia pergi ke sasaku, langsung ganti pakaian gitu. Langsung nyari. Ya, itu salah satu bukti profesional. Ya, esensinya. Ya gue harus tahu kan, kayak kaget. Oh, di pinggir pantainya begini. Konsep gue kan agak-agak ballroom ke dalam gitu ya. Masalahnya kan lu Kak biasanya di acara weddingnya itu kan di dalam gedung, betul. Terus dengan dress code yang warna-warnanya. Tapi begitu lu masuk ke acara gue, and then gue acara pantai banget. Gue pakai sepatu juga. Terus gue isi goyang banget ya sih, gue harus dengan kupu-kupu gede. Gue langsung bilang, no, sorry belum mulai kan. Belum datang. Antar gue ganti langsung gue kasih topi yang full color.
bener-bener match banget. Iya, dan hasilnya. gue nggak nambah uang itu ya. Enggak. Ini amazing banget Iya. sih. Ini benar-benar luar biasa ya. Dan itu lebih menyenangkan, kita bisa dance Iya, bareng-bareng. dance bareng, Iya, nyanyi. habis, Iya. Lo hampir gak sadarkan diri. Iya bener. Acara gue menurut lu gimana, Kak? Iya. Acara gue menurut lu Bener-bener gimana? unik aja, Unik ya? karena nggak pakai banyak aturan. Iya, Bre. Jadi benar. gue diberikan kebebasan Banget. Itu Dan yang pesan bisa gue. potong-potong. Iya, bebas mau ngapain aja di situ. Iya, Iya kan? Asal orang Asik. ramai. Selama S itu benar-benar have fun, asik Iya, banget. ini benar-benar Ya kan? MC profesional. Memang keinginan setiap couple itu kan Iya, beda-beda. punya image sendiri ya buat Iya. resepsi mereka. Lu tau gak sih, Kak? Itu wedding impian gue sama istri loh. Kita di pinggir pantai. Sebenarnya kita nggak mau di sini sebenarnya. Kita tuh mau di daerah selatan. Dengan sepatu cats gue tau gak? Gue buat sepatu cats. Iya. Untung aja. Terus gue ganti dengan 7/8, gue celana, terus gue pantai, Iya. baju pantai, kopi pantai. Gila, langsung image-nya sih. Oh, ini nggak datang deh nih. Sudah sibuk ya? diundang dia, udah diundang ke acara Sibuk itu. dia. Iya, sibuk Iya, dia. sampai akhirnya EO-nya langsung, waduh, ini Iya. match nih, match. Iya, ya. benar. Wah, ini luar biasa ya. Sebenarnya banyak lagi hal yang luar biasa yang Uget Wah itu nggak bisa aku. Tapi tandem siaran juga. Tandem siaran Uget tuh sangat fleksibel banget ya kan. Salah satu senior aku di radio ya. Dan Sama-sama belajar. ya, ilmunya sangat luar biasa. Pendengarnya setia sekali, ya kan? Sama belajar. Itu membangun semua itu asli ya. Aku tuh mahal. Ada pertanyaan yang tadi lo kasih Kak sama gue. Uget Wow dengan uang sekarang pilih mana? Ya kan? Oh itu nggak bisa diabstraksi sama pikiran secara langsung. Itu butuh waktu untuk memikirkan dan memutuskan. Berasa kayak pertanyaan nyeleneh gitu ya. Udah tau dengan uang sekarang gimana nyeleneh banget Ya, ya. iya, kalau- sebenarnya itu di dalamnya esensinya. Secara logika pilih mana uget sama uang, ya kalau kita tidak paham value-nya, ya pilih duit lah, iya kan. Tapi kalau orang yang paham value, that's gonna change, man. Iya. Luar biasa. Uangnya habis, friend. Iya. Kalau ugat produksinya terus. Iya. Oke, media. Kita sama-sama di media kan. Kau Uget juga di 3 radio, ya itu keren banget sih menurutku. Media sekarang menurut kau Uget gimana sih? Iya, kalau kita ngomongin media yang sekarang, kan sekarang ini khususnya ada Menteri Pendidikan aja bilang kita udah berpusat kepada digital learning. Iya. Ya, jadi sudah beralih nih orang nih. Iya. Iya, cuman esensinya kalau lagi di mobil itu udah pasti masih ada gitu ya, dinner, masih Iya, ada. benar. Terus ada banyak yang memang anak-anak muda yang orientasinya juga senang musik, yang kembali iya. lagi refresh dengan lagu-lagunya. Benar. Ya buat aku ya memang agak menurun, tetapi selama kita punya kreativitas yang berbeda, membangun terus update Iya. dengan program yang bagus, itu akan jadi kekuatan kok daya tarik. Iya. Itu dia maksudnya. Sekarang kan Menteri Pendidikan tuh sudah mengarahkan kita untuk belajar digital, Iya. bla 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 bla. Tapi sadar nggak sih ternyata dunia pendidikan kita tuh berbeda sama di luar negeri. Ya kan contoh Ya, kayak pastilah. kalau di luar negeri kan seragam sekolahnya beda tuh. Iya. Ya nggak pakai Lebih pakaian bebas, bebas ya. Kalau kita kan seragam masih kesannya kalau menurutku pribadi ini dari POV ku ya point of view ku itu kesannya masih kayak kolonial banget. Serius masih kayak harus pakai seragam gitu. Memang harus pakai seragam ya? Cara pandangnya kan Beda-beda, masing-masing bener. Ini dari point of view-ku, ya. Ya, kita harus bangga di Indonesia. Baik. Dan saya juga bangga jadi anak Indonesia. Betul, bangga, Widi. Karena kenapa? Dengan adanya seragam, Betul. kita menghilangkan yang namanya perbedaan-perbedaan. Ya enggak? Dengan seragam kita semua sama. Artinya di Indonesia kita semua itu sama. Haknya mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sadar tuh, itu Ketua. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu udah jelas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan. Wah, luar biasa. Ya kan salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Benar. Ya udah, ayo Ayo. sama-sama. Cerdas sama-sama. Siapapun standar ekonominya tingkatnya seperti apa, mereka berhak untuk dapetin Wow. pendidikan. Iya benar sih. Itu Tapi dia. pernah nggak sih banyak guru-guru yang ada program 1000 guru sekarang kan mereka ngajar ke pelosok-pelosok ya kan. Bahkan mereka buat sandi Iya, kelas benar, ya, di alam benar. gitu ya kan. Karena banyak ternyata bagian-bagian dari negara kita ini yang belum mendapatkan pendidikan secara merata. Betul. Dan ini sudah diomongkan dan dibahas di segala forum, baik forum pendidikan, forum pemerintah, tapi belum ada juga kunjung titik temu gitu. Dan aku lihat sekarang ini udah mulai kok. Oke. Ya, dan kita bersyukur banget kalau ada guru-guru yang punya kesempatan untuk ngajar di pelosok. Salah satu yang aku mau. Ya, Wow. karena kenapa pasti akan berwarna, berbeda. Kalau nggak
kayak gini, kalau kamu ngajar di kota biasa kan, everything ready. Iya, betul. Terus gimana ceritanya ngajar tanpa alat peraga, Oh, APE, iya, kalau di kota disediain semua. Pelosok APE beli jauh perang dari hutan ke kota. Jadi gimana caranya dengan bahan daur ulang? Iya, betul sekali. Yang ditingkatkan. Iya, benar Kayak gitu. Itu asik bener ya. Iya. Jadi menyenangkan banget ya. Betul sekali. Tapi yang pada akhirnya membuat kita benar-benar concern sama pendidikan Indonesia itu adalah karena anak-anak Indonesia sekarang tuh beralih ke daring. Ya kan, which is mereka nggak pernah sekolah. Iya. Ya kan. Point of view sebagai guru. Jawabannya apa? Itu dia. Berpengaruh sih dalam aspek perkembangan anak-anak. Aku berbicara sesuai dengan bidang ilmuku ya. Iya. Kalau anak usia dini nggak bisa pakai daring, friend, dalam jaringan. Betul. Ya nggak. Ataupun mereka harus online, ya. Atau BDR, belajar dari rumah. Iya. Karena mereka butuh di touch. Iya, betul sekali. Butuh harus real. Betul sekali. Itu penting. Nah, makanya dengan kondisi sekarang ini, ya kita bersyukur juga ya pemerintah, daerah khususnya dinas pendidikan dan support ya dan memperhatikan protokol kesehatannya dengan satu kelas isi 3 sampai 5 anak. Lalu dengan kualitas belajarnya tidak terlalu lama, 1 jam, tetapi dapat esensinya. Tidak seperti waktu kita normal memang, tapi minimal ada touch. Ada human touch-nya ada. Ada human touch. Iya benar ya. Jadi impact negatif dari daring ini kan sebenarnya banyak banget. Anak mulai adik sama handphone. Betul. Sekarang ya kan. Jadi nyaman dengan handphone, kehidupan pribadinya lebih. Apalagi anak PAUD. Aduh susah juga. Jadi susah dikontrol. Yang sekolah orang tuanya malah. Orang tuanya stres, nggak sabar gitu ya. Sekali. Dan dia baru ngerasain, astaga, ini hebat guru-guru anak usia dini bisa jaga mereka. Tapi di PAUD tuh anak dimulai dari usia 2 tahun. 2 tahun ya? Yes. Di luar kita bahas detail ya. Ini kalau seandainya orang kan bebas menentukan pendidikan untuk anaknya ya kan. Karena setahu gue teman-teman gue di Jakarta banyak kok anaknya yang muslim tapi sekolahnya di PAUD Den Bosco ada. Itu boleh berarti ya? Boleh karena PAUD gue kan nasional. Nasional. Oke, nasional ya. Siapa aja boleh ada. Oh gitu. Di tempatku. Berarti misal gue punya anak besok gue sekolahnya di sana bisa bisa. Asal dia mendapatkan pendidikan karakter yang cukup bagus. Nanti untuk agama mungkin biar gue aja yang didik. Betul. Ya penting sebagai orang tua. Sosialnya dulu, cara bersosialnya, mannersnya. Karakter, kreatif, karena gini, tahu nggak sih Kak? Yang bahaya itu adalah ketika guru ngajarnya asal-asalan. Kita nggak tahu apa yang diberikan anak kita untuk konsumsi sehari-harinya. Mulai dari verbal, non-verbal, dari perilaku, sikap, attitude, itu kan semua diperhatikan oleh anak. Itu yang aku khawatir. Bukan berarti aku meremehkan yang biasa-biasa, enggak gitu. Memang diperlukan kualitas guru untuk mendidik generasi yang bagus. Apalagi ini PAUD kan, aku setuju banget. Itu jawaban. Jadi aku lihat sekarang rekrutmen PAUD tuh kayak asal-asalan aja gitu loh. Tapi sekarang semuanya sudah benar-benar bersinergi dengan baik. Gitu. Banyak banget perubahan-perubahan dan PAUD sekarang orientasinya nggak seperti kita dulu, hanya diajarin nyanyi. Nyanyi aja pagi datang sampai pulang nyanyi aja. Sekarang itu ada calistung, membaca, menulis dan berhitung. Lalu ada yang namanya karakter building, ada storytelling, mengajar anak dengan mendongeng, mengajar anak dengan audiovisual, mengajar anak dengan outdoor. Jadi banyak aspek. Sorry, ini agak sedikit private, agak sedikit dalam. Sex education tuh bagus diajarkan ketika masih kecil seperti itu. Loh, sex education itu penting. Masuknya adalah di toilet training, Terus ngajarin mereka bagian terpenting dalam diri kamu itu yang hanya boleh pegang adalah orang tua kamu. Kalau guru tingkatannya ya di usia 5 tahun dia bisa pegang sendiri. Kalau belum, hanya gurumu hanya membantu membuka. Itu namanya toilet training. Kalau mau bicara don't touch my body, don't touch everything. Itu diajarin juga berarti. Of course. Penting ya. Ya, apalagi anak kecil ya. Kalau misalnya nih ya, guru lucu, anak itu lucu, wangi, seru, terus maunya cium-cium, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di tempat nggak boleh sembarangan. Oh gitu. Iya, digini-giniin. Itu anak bisa terluka loh. Kamu lucu tuh dipeluk. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Itu melanggar ya, nggak? harus menghargai. Ya, aku lihat banyak sih ya cara pandangnya. Cuma kalau di tempatku sendiri nggak boleh. Oke, nggak boleh ya. Harus jaga. Jadi apalagi sekarang nggak boleh kita jabat tangan, nggak boleh berpelukan, tinky winky. Iya. Dengan sekecil itu ya? Gak boleh. Iya. Jadi itu esensi banget. Don't touch
Don't touch my body ya. My body. Karena sekarang kan banyak tuh kita lihat berita-berita ya kan orang-orang waktu di Jakarta juga aduh kan salah satu sih sekolah. orang-orang sudah mulai sendeng kepalanya ya. Itu dia. Makanya iya. kita benar-benar mengajarkan para guru ini untuk bisa jadi contoh buat anak dan nggak sembarangan. Dan anak itu akan lebih berasa juga. Jadi benar-benar nyaman, aman. This is good. Iya. Ini luar biasa banget ya. Itu dia. Menyenangkan. Oke. Berarti ya, imagine people menyenangkan. Berarti besok anak gua harus dididik sama Kauget. Amin. Asik. Tapi by the way Kauget, di segmen terakhir kita ini kita sudah ngobrol hampir 1 jam. Is this? Hah? Udah 1 jam? Nggak bisa 3 jam. Kok berasa sih? Kayaknya masih banyak. Iya. Nah itu dia maksudnya apa yang belum dibahas sampai dong sini. Tapi ini pertanyaan terakhir sih Kauget. Kauget, pandangan Kauget sama apa ya? Yang keresahan yang Kauget rasakan sekarang apa? Keresahan dalam dunia pendidikan maksudnya. Iya, buat aku udah banyak perubahannya ya. Dan luar biasa pemerintah. Ya, I'm so respect ya. Pokoknya udah banyak perubahan, bahkan juga khususnya karena aku bangga ya di NTB. KTP aku juga udah NTB. Oh. Ya, iya lah. Luar biasa. Iya, jadi aku bangga di sini karena aku hidup, aku berkembang, aku cari makan semuanya di sini. Wow. Maka aku bangga jadi NTB, Mataram adalah kotaku. Ya. Harum. Ya. Yeah. Paman jadikan duta NTB. Kota Mataram. Iya benar. Harum. Duta Kota Mataram. Iya. Duta Aku harum. Ya, dan aku bangga mengharum. Luar biasa. Ini cuplikannya kasih ke Igor ya? Iya, harus. Harus ya. Harum. Iya, ini luar biasa. Oke, Kauget, ini obrolan sangat luar biasa. Semoga menginspirasi. Itu dari tadi pendidikannya lebih banyak ya, friendnya 85%. Ya, profesi MC gue itu cuma 20%. Ya, iya. Coba pakai ngulik-ngulik gitu. Iya. Warna-warna gitu ya. Iya. Tapi satu sebelum kita tutup ya. Mau ditutup. People, perasaan baru 5 menit gue duduk di sini. Gimana? Pernah kan nge-MC dengan visual seperti itu kayak pakai wig gitu, pakai kacamata aneh-aneh gitu. Aku harus menjadi translator. Ya. Jadi kalau misalnya penciptakan sesuatu ya harus aku dulu. Jadi kalau ada orang yang ikutin ya udah, aku udah kembali lagi ya. Kayak gitu. Ya, kayak membuat sebuah acara ice breakingnya harus berbeda ya, harus dari aku. Dengan penampilan seperti itu pas nge-MC ini takut nggak nanti siswa-siswanya lihat? Enggak. Justru mereka ketawa, lucu kok. Ya awal mulanya ya all my parents gak setuju gitu loh. Aduh gimana nih anak saya mau diajarin apa? Tapi akhirnya mereka mengenal, wow ternyata belajar melalui bermain dengan teacher favorit. Wow, coba sampein dong salam-salam kepada semua. Iya sih, ini serius. Serius ya, sampein. Imagine people, ya. Hai, aku mau kirim salam dulu ya buat anak-anak Tunas Kindergarten, ya dari KB Junior, KB Senior, TKA, TKB, dan juga NPC National Plus Kurikulum yang full Inggris. Di sini, sir, ya, I want to say I love you, ya anak-anakku, I love you kids. Pokoknya ingat, saya selalu ingatkan, tidak boleh takut dengan siapapun, harus berani ya menampilkan talentanya di hadapan orang tua dan orang banyak. Yang perlu diketahui ya, harus takut akan Tuhan. Karena udah takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan ingat selalu rendah hati karena kesuksesan kita hasilnya itu dari Yang Maha Kuasa. Ya, semangat belajar nah. This great man. Yeah. Ini benar-benar super vibes. Ini benar-benar plus good, really fucking vibes. Yeah. Ini benar-benar amazing banget, serius. Harusnya ada itu. Iya. Saking excitednya gitu loh. Ini luar biasa. Oh my goodness. Thanks ya. Ya. Magic People, terima kasih. Gengs, thank you ya. Kameramen, multimedia, thank you banget. Nanti jangan lupa Magic People, kita sudah lakukan kontrak-kontrak sederhana. Belum dijawab loh. Gue tahu dengan karung. Jadi kita udah lakukan kontrak-kontrak sederhana dengan Kauget. Nanti Kauget akan punya segmen sendiri di Imaji TV. Siap ya? Iya. Luar biasa ya. Iya.
Siap itu doa. Ya, kalau gitu terima kasih buat Imaji People semuanya. Thank you buat semua kru juga dan Kaugat thank you so much Kimi Vibe. Thank you. Next kita akan kolaborasi lagi lebih banyak. Terima kasih ya. Semoga Kaugat bisa menginfluence semua banyak orang. Amin dan menjadi contoh yang baik untuk kita semua, saya pribadi. Amin. Oke, Imaji People, jangan lupa don't forget to like, comment, and subscribe Imaji People dan Imaji TV jangan lupa. Dan buat kamu semua yang mau merchandise dari Imaji People, langsung aja pesan di DM. Oke? Nanti. See you next time, man.